melalui industri, tentang pemahaman, tentang kebersamaan, tentang kesepahaman, tentang kesepakatan MOU untuk membangun masyarakat Cilegon. Yang harus dilakukan memastikan kapasitas, kompetensi, skillnya kita harus dongkrak sekali. Karena kita juga tidak mau melihat saudara-saudara kita, warga kita balik lagi jadi tukang parkir, jadi pegawai kasur. Penyebab kemiskinan itu kebodohan. Penyebab kebodohan adalah kemiskinan. Putus sekolah, tidak mampu melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi. Sekolahnya putus sekolah. Orang yang tidak sekolah, industri tidak mau nerima. Bertemu kita lagi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon. Hari ini ada seorang penulis yang menulis sebuah buku yang sangat kontroversial, buku yang penting dalam sejarah keberadaan Kota Cilegon, terutama sejak ada dunia industri di Kota Cilegon. Dengan Bapak Ustadz Sunardi Jamut, penulis historiografi sebuah kampung yang dilenyapkan, sebuah lingkungan yang dilenyapkan untuk pembangunan suatu wilayah perkotaan di Kota Cilegon. Sejarah ini penting sekali. Tadi kita sempat ada bedah buku di sini. Secara singkat agar dipahami oleh semua orang, apa sebetulnya buku itu hendak bicara? Ya. Jadi di dalam buku itu sebetulnya kita akan mengungkapkan masa-masa kejayaan ketika kita tinggal di kampung tersebut. Karena kampung lama itu membangun peradaban di Cilegon ini. Yang membangun kebudayaan, membangun moral, ya, membangun kebangsaan. Itu di kampung lama itu. Bahkan membangun perekonomian dan ketahanan hidup kampung lama itu. Itu yang akan kita sampaikan. Jadi kampung yang dipindahkan atau kampung yang digusur itu adalah kampung yang memiliki nilai-nilai sejarah tinggi, nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai peradaban, nilai-nilai keagamaan yang sangat tinggi sekali. Sampun nyala deh. Oh, tadi ada bukan sambut. Betul sekali. Ketika sebuah kampung digusur, dipindahkan di wilayah yang lain, ini bukan soal tempat yang dipindah, tapi soal rasa yang hilang, soal sejarah yang lenyap, soal rasa memiliki tatanan sosial, keilmuan, peradaban, budaya. Semua juga ikut tercerah. Apa itu yang dimaksud? Betul. Jadi kita kehilangan identitas. Dengan perubahannya itu kita merasa kehilangan identitas. Kehilangan rasa kebangsaan. Kehilangan rasionalisme. Kehilangan sebagai keluarga negaraan yang memiliki ketahanan hidup, ketahanan ekonomi, ketahanan budaya, memiliki nilai-nilai moral yang tinggi. Itu kita merasa kehilangan. Mengapa sedemikian banyak kehilangan yang ada? Padahal enggak. Katakanlah, dipindahnya pun masih di Cilegon. Mengapa sedemikian banyak yang hilang? Betul. Sebab kampung yang dipindahkan, yang sekarang disebutkan perkampungan resettlement atau perkaplingan, ya. Betul, masyarakatnya itu wilayahnya juga masih termasuk wilayah Cilegon, tapi histori daerah, histori kampung, berdirinya kampung, dibangunnya perkampungan itu sangat erat sekali dengan pendidikan keagamaan. Di Cilegon khususnya. Pesantren, madrasah, ya, kepelabuhanan, kenelayanan, itu tatanan itu hilang. Tatanan itu yang hilang. Walau kemudian dibentuk kembali, bagaimana? Di alam yang berbeda, di kondisi yang berbeda, kita akan sulit menemukan bentuk yang sama itu. Ini sama seperti berbicara kesempatan iya. kedua itu tidak pernah ada. Tidak. Di kesempatan yang lain saja. Betul. Kesempatan yang berlalu udah hilang. Gitu. Hilang. Karena budaya masyarakat petani berangkat pagi,
sore pulang. Nelayan berangkat sore, pagi pulang. Itu nelayan. Ya. Petani itu masih bisa mendidik anaknya ketika sore hari. Masyarakat pesantren, masyarakat madrasah, pendidikan anaknya dipusatkan di madrasah atau di pesantren, di masjid-masjid atau di musola-musola, itu dilaksanakan atau dilakukan setelah sholat asar sampai setelah sholat maghrib sampai sholat isya. Dan sebelum berangkat ke sawah, ke ladang, ya, para petani mendidik anaknya setelah sholat subuh sampai kira-kira jam 6 atau setengah 7 baru berangkat ke sawah. Itu. Dan nelayan tadi? Nelayan melakukan pendidikannya itu karena tidak setiap malam dia melakukan itu. Dia punya hubungan, dia punya saudara, dia punya istri, dia punya tetangga. Anaknya dititipkanlah di masjid, dititipkanlah di musola, dititipkan di madrasah. Itu. Berarti sampai di tahap itu, ini persoalan apa yang kita bilang. Baik. Sekarang kita ingin melihat dalam buku itu apa what the next, apa yang kemudian dilakukan, apa yang kemudian dibahas. Dalam buku ini pertama kita menyampaikan kepada tentang sejarah, kita sampaikan kepada masyarakat resettlement, kepada industri kita sampaikan bahwa masyarakat resettlement, masyarakat yang dipindahkan atau masyarakat yang digusur dan lahannya dipergunakan untuk kepentingan industri mempunyai hak untuk bekerja di kawasan industri. Industri berkewajiban untuk memberikan pendidikan, mengkader, membimbing, mengarahkan, khususnya dalam dunia kerja, supaya mereka ketika usianya masuk usia produktif, usia kerja, industri bisa merekrut dengan baik, bisa mengarahkan dengan baik. Itu yang kita tuntut pada industri itu ya. Terus kita juga menuntut pada industri, masyarakat ex pemilik lahan atau masyarakat resettlement ya, itu mempunyai hak kepemilikan terhadap industri. Karena lahan yang dipergunakan oleh industri itu adalah modal dasar yang tidak dapat tergantikan. Tanpa itu industri tidak akan berdiri. Bukankah tanahnya sudah dibeli? Tidak ada kata beli jual beli. Industri itu masyarakat dengan masyarakat tidak ada istilah jual beli. Ada juga istilah ganti rugi dan tukar guling. Tidak ada lepas. Enggak. Bagaimana dengan fakta bahwa kita sering menuntut 70% tenaga kerja kita dilakukan. Fakta lain berkata ternyata banyak yang diletakkan di posisi-posisi rendah. Artinya tugas yang diterima adalah tugas rekrutmen, tapi tugas pendidikan seperti mesin Ya. cukup jauh dari harapan. Makanya begini ya, yang harus kita sadari bersama. Penyebab kebodohan itu antara lain adalah kemiskinan. Ya. Ya. Sebaliknya, penyebab kemiskinan itu antara lain adalah kebodohan. Selain malas. Oh itu obatnya Ya kan? dicambuk. Ya, selain malas ya. Penyebab kemiskinan itu kebodohan. Penyebab kebodohan adalah kemiskinan. Putus sekolah. Tidak mampu melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi. Sekolahnya putus sekolah. Orang yang tidak sekolah, industri tidak mau nerima, khususnya permanen. Kecuali non permanen, kontrak. Itu. Sehebat apapun keahliannya, industri
masih keberatan untuk menerima orang yang berkeahlian tanpa memiliki tanda bukti bahwa dia adalah pernah sekolah. Ya masih agak primitif caranya. Ya itu. Padahal dunia industri yang dibutuhkan itu keahlian dan skill atau keahlian itu yang dibutuhkan oleh industri, bukan ijazah. Itu harus disadari itu. Nah, ini kesadaran industri terhadap itu belum ada. Dia masih berpegang teguh pada apa istilahnya? Ya, akademik, jejak akademik itu. Padahal harus disadari bahwa industri itu yang dibutuhkan oleh industri itu keahlian, bukan kepintaran. Bukan kepintaran. Saya pernah mendebat ini kan. Mendebat bahwa jika Cilegon terus menuntut 70% pegawai pribumi, tapi kita tidak menaikkan grade peletakannya, kita akan menjadikan masyarakat Cilegon sebagai masyarakat kelas bawah. Jadi saya bilang waktu itu, yang harus dilakukan memastikan kapasitas, kompetensi, skillnya kita harus dongkrak sekali. Karena kita juga tidak mau melihat saudara-saudara kita, warga kita balik lagi jadi tukang parkir, jadi pegawai kesulitan. Kita harus menguasai kota kita sendiri dengan istilah menjadi masyarakat industri kan. Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk menaikkan grade itu? Iya, makanya tadi saya bilang bahwa dampak daripada kemiskinan itu adalah kebodohan, atau dampak dari kebodohan itu adalah kemiskinan. Ini yang tidak bisa dihapus, sulit itu. Nah, artinya begini. Iya. Industri sebagai pemilik aktivitas ekonomi yang menghasilkan pendapatan harus memberikan pada masyarakat lokal, masyarakat Cilegon, dalam rangka mengentaskan kebodohan, dalam rangka mengentaskan kemiskinan, pertama dalam rangka menghapus atau mengurangi anak-anak putus sekolah adalah mempekerjakan masyarakat lokal, apapun bentuk pekerjaannya. Apapun pekerjaannya. Mau tenaga kerja bantu. Ini ibarat mengarsir kertas ya. Iya, betul. Apakah tenaga kerja bantu, outsourcing, kontrak, harian dan sebagainya, silakan. Tapi ini yang rutin, yang kontinu. Itu yang pertama tuh. Mau sopir, mau tukang pembersih, mau tukang mematikan listrik, mau jadi DKM, tukang azan, tukang komat, atau jadi imam di pabrik, di masjid-masjid perusahaan, silakan. Yang penting mereka berpendapatan untuk menghapus putus sekolah tadi itu. Yang kedua, industri harus memberi industri wajib dan harus memberi pada masyarakat lokal, khususnya yang berprestasi, diberi beasiswa ikatan kerja. Maksudnya beasiswa ikatan kerja ini diberi beasiswa lalu kemudian punya ikatan kerja. Iya, iya. Mulai sejak dia masuk ke pendidikan, sekolah, mau SD, bukan dari tingkat SD, kemudian SLTP, kemudian SLTA, kemudian perguruan tinggi, dibiayai oleh industri karena dia sebagai calon karyawan di industri. Pernah dilakukan seperti itu? Kita sudah menyampaikan itu. Pernah ada yang terjadi? Sudah ada beberapa orang. Ini harus dilakukan industri ini. Industri harus sadar bahwa adanya di daerah. Nah, kalau yang itu saya setuju kan. Ya, pendidikan yang harus di-up, kemiskinannya pelan-pelan ditarik. Iya. Ya. Harus itu. Kita tentu berbicara Cilegon, berbicara masa-masa pembangunan Trikora awal sekali, zaman-zaman bagaimana semua itu dibangun dari pemindahan kampung, kampung bukan ya, satu area besar di kota Cilegon. Kalau kita baca sekilas waktu itu hanya soal histori pembangunan. Tapi kalau kita mau dalami, ada kepedihan, ada pergeseran, ada pencerabutan di momen itu. Mungkin ini bukan hanya soal industri, tapi kesadaran masyarakat Cilegon juga tentang apa yang dicerabut untuk kembali mengakarkan apa yang
yang perlu kembali dihayati oleh masyarakat Cilegon agar dalam industrialisasi menjadi warga industri, masyarakat industri kita tetap menjadi warga Cilegon? Seperti apa? Jadi masyarakat Cilegon ini heroiknya, kepahlawanannya, nilai-nilai perjuangannya sangat tinggi. Masyarakat Cilegon, kepedulian pada saudara itu tinggi, kepedulian pada tanah air, pada daerah itu sangat tinggi, pada budaya dan agama itu sangat tinggi masyarakat Cilegon itu. Apa buktinya? Peristiwa perlawanan pada Belanda tahun 1850, tahun 1888, tahun 1848, tahun 1945, 1942 dan seterusnya itu. Sejarah membuktikan bahwa moral pesantren, moral agama, pendidikan agama, moral masjid, moral musola, moral madrasah itu yang membangun jiwa juang. Pendidikan itu yang membangun. Yang kedua, orang-orang yang memiliki pendidikan agama, kepesantrenan, kemadrasahan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sampai pesantren mau dipindah, madrasah mau dipindah, masyarakat mau dipindah, ya kan? Diserahkan pada negara dalam arti diganti rugi untuk kepentingan negara dalam rangka membangun pabrik baja. Itu orang-orang yang memiliki nilai-nilai peradaban, keagamaan, kepesantrenan, kemadrasahan, masyarakat agraris, masyarakat nelayan, itu yang dimiliki. Diserahkan pada negara. Jadi apa harus disadari oleh masyarakat? Yang harus disadari oleh masyarakat Cilegon atau penduduk Cilegon, baik praktisi industri ataupun praktisi bisnis, non industri, dan atau masyarakat pemerintahan, ya, para legislatif, eksekutif, ya, itu harus menjadi masyarakat Cilegon seutuhnya. Apa indikator menjadi masyarakat Cilegon seutuhnya? Masyarakat Cilegon seutuhnya itu adalah memiliki rasa tanggung jawab bersama. Itu masyarakat Cilegon. Terhadap hajat bersama. Itu masyarakat Cilegon. Untuk membangun kepentingan bersama. Itu. Jadi dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat Cilegon ini adalah masyarakat yang pada apa yang saya sebutkan tadi pada awal tadi itu, masyarakat daerah yang mampu membangun masyarakat, rakyat, bangsa, negara kita. Bayangkan, jadi memahami keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melepaskan gengsi demi untuk negara. Bersikap adil. Bersikap adil dan itu yang dilakukan oleh masyarakat Cilegon. Nah, maka dalam hal ini kita bukan menuntut sebagai masyarakat Cilegon, tidak menuntut, tapi kita meminta kebersamaan itu dibangun kembali oleh pemerintah daerah melalui kebijakan-kebijakan, melalui peraturan-peraturan, baik perda, perwal, melalui industri tentang pemahaman, tentang kebersamaan, tentang kesepahaman, tentang kesepakatan MOU untuk membangun masyarakat Cilegon. Baik, sebetulnya banyak sekali yang ingin saya pertanyakan dan ingin saya konfrontasikan, tetapi karena waktu sudah cukup sore dan ini sudah mendekati waktu-waktu kritis, mendekati buka puasa. Ini adalah obrolan yang luar biasa. Nanti saya juga ingin menyambung kembali dengan Ustadz untuk mendalami, tapi di lain waktu. Sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan tentang buku, tentang Cilegon,
Buku yang kita tulis ini adalah sengaja kita tulis untuk sama-sama dapat membaca, dapat mengambil kesimpulan, dapat mempelajari akan pentingnya nilai-nilai sejarah dan pentingnya nilai-nilai sekarang dan untuk masa depan, bahwa itu adanya di perjalanan hidup kita bersama sebagai masyarakat Cilegon. Yang kedua, bahwa masyarakat Cilegon ini sekarang sudah menjadi masyarakat heterogen, ya sudah banyak suku, bangsa, bahasa dan sebagainya. Maka untuk itu para masyarakat baru yang baru tinggal di Cilegon, yang baru datang di Cilegon, hendaknya juga dapat menghargai akan tutur bahasa masyarakat Cilegon, bahasa daerah Cilegon sebagai bahasa lokal. Bahasa itu menunjukkan tentang bahasa. Maka silakan belajar bahasa Cilegon untuk bersama-sama dapat hidup di Cilegon. Baik, sampai jumpa bersama Ustadz Sunardi Djamud, penulis, aktivis, budayawan, sejarawan, mungkin beliau khusus untuk pergerakan pembangunan antara industrialisasi. Kita jumpa lagi pada obrolan-obrolan Dinas Perpustakaan Warga Kota Cilegon berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.